Saudara, bila saudara melihat apa yang ada di layar monitor, saudara, kaki Dian itu seperti ini kira-kira ya. Dan ini terbuat dari emas yang beratnya sekitar 50 kg. Ya, dan ini bukan dituang ya, tetapi ini adalah dipahat. Jadi dari sebongkah emas 50 kg. Saudara, mungkin 50 kg hanya sekian ya, saudara. Dan ini ditempa sehingga menjadi gepeng dan kemudian ditatah menjadi kaki Dian. Jadi ini tidak ada sambungan, ini tidak dicor, tidak dituang sama sekali. Nah, kaki Dian ini diperintahkan oleh Tuhan untuk Musa dan tukang-tukang yang ahli. Ya, saudara, Besaliel dan Aholiab ini dua tukang emas. Tukang emas, tukang perak, tukang tembaga, saudara, yang ahli sekali, diberi hikmat dari Tuhan. Ya, saudara boleh melihat ayatnya pada Keluaran pasal yang ke-25. Saudara, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25, di sana disebutkan ayat 31, 36 sampai 39. Saudara, di situ disebutkan tentang pembuatan kaki Dian ini. Dan ini luar biasa. Padahal Besaliel dan Aholiab, dua tukang emas ini belum pernah melihat, tetapi mereka mendapat hikmat dari Tuhan. Dan hikmat dari Allah inilah yang membuat mereka, saudara-saudara, bisa menatah itu bongkahan emas, saudara, sehingga menjadi kaki Dian. Dan di atasnya ada 7 pelita berisi minyak zaitun dengan sumbunya, dan harus dinyalakan sehari 24 jam di dalam rumah Tuhan. Ya, saudara. Nah, saudara boleh mencatat dan membacanya nanti supaya lebih jelas. Ya, saudara, ini tema kita, kaki Dian menentukan kemuliaan Anda. Saudara, jadi kita tahu bahwa kaki Dian inilah yang ada di dalam hidup kita. Saudara, dia menjadi representasi perwakilan dari Roh Kudus yang mengurapi seseorang. Itu sebab kita harus mohon kepadanya supaya kepada hidup kita Tuhan memberikan sesuatu kekuatan yang ajaib. Katakan kekuatan yang ajaib. Hikmat yang luar biasa. Hidup yang terang. Seperti kaki Dian yang menyala. Ya, saudara, itu sebab kaki Dian menentukan kemuliaan Anda. Saudara, mungkin kita berkata, asal aku setia, asal aku berkorban, asal aku banyak berdoa. Tidak cukup, saudara. Nanti kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan 5, kaki Dian inilah yang diinspeksi, yang diperiksa oleh Allah. Ya, marilah segera kita akan membuka dari Alkitab kita. Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan ayat yang kelima. Ini adalah peringatan kata-kata malaikat Tuhan yang diletakkan di jemaat Efesus. Di kota Efesus ada satu gereja, dan gereja awal, dan di sanalah diletakkan, di sanalah dijaga oleh seorang malaikat Tuhan. Ya, ada 7 sidang jemaat di Asia Kecil pada waktu itu. Sekarang wilayah dari Turki, ya, saudara, dan beberapa daerah di sekitarnya. Nah, khusus untuk Efesus, Tuhan memberikan sesuatu peringatan ataupun sesuatu sekaligus pujian. Ya, saudara. Nah, kita akan membaca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. 1, 2. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Para kekasih, di sini dalam ayat yang kedua, Tuhan memuji. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Dipuji. Karena memang jemaat ini jemaat yang maju, yang setia dan berkorban kepada Tuhan. Tetapi di balik itu ada sesuatu kesalahan yang fatal, saudara. Ya. Kemudian disebutkan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta.
Saudara, ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Pujian ayat 2 dan ayat yang ketiga pada Efesus. Dari Tuhan melalui malaikat Tuhan yang menjaga Efesus. Saudara yang kekasih, tapi ayat 4. Di sini kita melihat bahwa jemaat ini tidak ada yang sempurna. Saudara, ada satu bagian, ada satu segmen, ada satu fungsi, ada sesuatu operasional yang bagus. Tetapi ada juga bagian fungsi operasional dan fungsi yang lainnya yang kurang bagus. Nah, kita melihat tentang apa teguran dari Tuhan kepada Efesus. Ya, saudara, ayat tadi mengatakan, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, nah, kasih ini ternyata ada hubungan dengan kaki Dian. Ayat yang kelima mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Perhatikan, orang yang tidak ada kasih di dalam berbakti kepada Tuhan, dalam berkorban, di dalam melayani Tuhan, hanya begitu saja ingin mendapat pujian, ingin mendapat uang, ataupun segala rencana yang lain, saudara, mereka meninggalkan satu syarat yang paling penting, yaitu kasih tidak ada. Saudara, itu sebab Tuhan mengatakan kejatuhanmu terlalu dalam. Saudara, apakah kejatuhan yang dalam? Adalah orang yang tidak mempunyai kasih kepada Kristus, kasih kepada sesamanya. Saudara, itu merupakan satu kejatuhan yang dalam. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, maksudnya supaya sidang jemaat Efesus ini kembali pada cintanya yang mula-mula. Ketika mereka dibaptis, mereka mengenal Kristus dan dibaptis, mereka makan perjamuan kudus, mereka bersama-sama melayani Tuhan. Itu mereka mulai membangun jemaat. Tetapi apa yang terjadi kemudian setelah jemaatnya besar, kasihnya hilang. Justru mereka mendapat diri mereka jatuh dalam sekali. Ya saudara, ini kata firman. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki Dianmu. Katakan, Tuhan Yesus, jangan sampai kaki Dian hamba engkau ambil dari hidup hamba. Saudara, ini sesuatu hal yang serius, saudara, bahwa kaki Dian ini adalah satu simbolik dari hadirnya Allah di dalam hidup kita. Makanya tidak berkelebihan bila saya mengatakan kaki Dian menentukan kemuliaan Anda. Saudara, tanpa kaki Dian, hidup yang tanpa kaki Dian sudah diangkat dan diambil dari kita orang. Saudara, tidak ada kemuliaan sama sekali di dalam hidup kita. Sebab itu kita harus mohon kepadanya supaya kepada kita kaki Dian tetap ada. Katakan, dan menyala terus. Itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan berikut ini. Pada slide ini, selain Wahyu fase yang kedua ayat 4 dan 5, saudara, kita melihat tadi saya sudah sampaikan Keluaran 25 ayat 31, 36 sampai 39. Akhirnya jadilah ini kaki Dian, saudara. Dan kemudian ditaruh di dalam ruangan kudus atau ruangan suci rumah Allah, kemah sembahyang, dan mulai dinyalakan. Saudara, harus ada imam yang berjaga untuk mengawasi. Saudara yang kekasih, siapa imam yang berjaga dan mengawasi? Ketika lampunya mulai suram, ketika minyaknya sudah mulai sedikit, saudara, itu adalah gembala-gembala yang diutus oleh Allah untuk mengawasi setiap anak-anak Tuhan. Jangan menjadi suram. Kesuraman pada saat pandemi ini, saudara, bisa terjadi dengan apa? Dengan kita malas berbakti. Kenapa malas? Karena kita sudah terbiasa live streaming, jadi hanya online saja. Sekarang mulai kita mendapat kebebasan dengan keterbatasan ini, saudara. Sedikit kita boleh berkumpul bersama-sama. Tetapi kebiasaan sekian bulan, sekian belas bulan membuat anak-anak Tuhan menjadi padam. Nyala kaki Diannya padam. Saudara, masih ada kaki Diannya dari emas murni 50 kilo, 1 talenta. Saudara bisa bayangkan.
Saudara, tetapi tidak ada nyalanya. Kalau saya dan saudara tidak ada nyalanya, bagaimana kita bisa membawa orang-orang dan menyelamatkan mereka datang kepada Tuhan? Bahkan keluarga kita sendiri pun kita tidak bisa menyelamatkan. Saudara, nyala api ini penting sekali. Sinar ini diminta oleh Tuhan selalu bersinar dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Katakan amin. Saya harus demikian. Hidup yang bersinar, yang bercahaya, supaya banyak orang datang kepada Kristus dan saya tidak dibuang dari hadirat Allah. Saudara, seringkali kita giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya dan rekan-rekan saya begitu giat, begitu berkorban, begitu banting tulang, berani mati, saudara. Tetapi seringkali tidak diperhatiin, lampunya mati. Saudara, bagaimana? Banyak orang akan terhilang karena kita punya lampu mati. Saudara, ada satu kisah yang lama sekali ketika saya di SMA atau SMP saya sudah baca. Dalam satu pengadilan, saudara, hakim mengadili seorang penjaga palang kereta api. Dan dia diadili karena dia menyebabkan kematian seorang pengendara motor. Saudara, karena pengendara motor ini justru menghantam rangkaian gerbong kereta api yang lewat. Saudara, dan pada waktu itu memang itu palang rusak, jadi tidak bisa dioperasikan. Tetapi si penjaga ini, dia mengatakan, dia bersumpah di muka hakim bahwa dia sudah berdiri di tengah jalan dan dia mengayunkan lentera. Tetapi dia membela diri. Orang yang naik motor ini tetap saja menerjang Pak Hakim. Jadi bukan salah saya. Setelah dipertimbangkan, hakim memutuskan dia bebas. Karena dia sudah memberikan lentera ini. Saudara, ketika dia bebas dan dia pulang ke rumah, dia berkata pada istrinya, untung hakim tidak menanyakan, apakah lenteraku nyala atau mati. Ternyata dia itu mengayunkan lentera yang mati. Sehingga tidak tahulah si pengendara ini dan langsung menerjang saja itu rangkaian kereta api. Dan dia bebas. Tetapi ada korban jatuh. Saudara, mungkin kita sudah giat melayani Tuhan. Sebagai pelayan sidang, sebagai apapun saya dan Anda melayani Tuhan, melayani orang-orang lain, berkorban dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita ini seperti mengayunkan lentera yang mati? Saudara, maka satu demi satu banyak orang yang tidak selamat. Satu demi satu walaupun kita giat bekerja sekalipun, banyak orang yang akan meninggal. Karena tidak ada nyalanya, tidak ada sinarnya. Saudara, siapa tahu di malam yang gelap itu? Itu sebab Anda dan saya diwajibkan. Katakan, saya diwajibkan memiliki hidup yang bercahaya seperti kaki Dian. Maka saya mendapat tempat yang bagus sekali, dimuliakan Tuhan. Ya, saudara, jadi ini satu hal yang penting yang akan kita pelajari bersama. Para kekasih, dalam Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 16, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Kita akan membacanya. 1, 2. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Katakan, saya harus demikian. Sehingga hidup saya, angkat tangan saudara, sehingga hidup saya
memuliakan Bapa saya yang di sorga. Karena di dunia ini saya selalu menyatakan terang dan kebaikan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Mau demikian? Sebab anak-anak Tuhan perhatikan, ya, simple permintaan Tuhan supaya kita menyala, begitu aja. Dan kalau kita menyala dengan terang, maka Tuhan akan menghargai kita, saudara, dengan istimewa. Dari Matius 5 ayat 14 sampai 16, bila kau menjadi terang dunia, maka satu, posisi, katakan posisi saya sebagai kaki Dian, di mana pelitanya menyala, posisi saya adalah di atas gunung. Ya, persamaannya, pelita di atas kaki Dian tidak ditaruh di bawah gantang, tidak ditaruh di bawah tempat tidur, tetapi di atas tempatnya, kaki Diannya. Ya, setiap Natal kita memasang kaki Dian di sini, ya, saudara. Nah, kira-kira lebih kecil sedikit dari itu bentuknya aslinya. Saudara yang kekasih, dan disitulah diletakkan lampunya. Itu sebab kedudukan posisi kita tinggi. Katakan tinggi di dalam rohani. Sehingga saya dan saudara ini dihargai oleh Tuhan. Jangan sampai Tuhan menemukan saya di tempat yang dalam sekali kejatuhannya. Apa sebab? Karena kaki Dian saya mati, tidak ada nyalanya. Kejatuhanmu dalam sekali. Itu sebab bertobatlah kepada sidang jemaat di Efesus. Para kekasih, kedudukan yang tinggi hanya bagi mereka yang bercahaya dan mau menjadi saluran sinar kemuliaan Allah bagi orang-orang lain. Bagi mereka itulah kedudukan yang mulia. Amin, saudara. Itu sebab Anda dan saya harus minta kepada Tuhan satu kesungguhan hati kita. Untuk kita bukan hanya berbakti, berkorban, melayani secara rutinitas, secara terjadwal. Tetapi hati kita selalu berkobar-kobar. Menyala dengan terang. Menjadi kesaksian bagi orang banyak. Katakan menjadi kesaksian bagi orang banyak. Ya. Nah, fasilitasnya apa? Tadi kita sudah baca. Maka ayat yang ke-15. Lagi pula orang yang menyalakan pelita, saudara, itu tidak meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas tempat, di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka apa? Melihat perbuatanmu yang baik. Itu. Jadi apa yang saya dan saudara harus kerjakan? Yaitu kita harus menjadi perbuatan baik. Ya, fasilitas diberikan oleh Tuhan. Kalau saya mati lampunya, saya tidak berkobar, Anda juga melempem, Anda juga surem, Tuhan tidak kasih fasilitas. Cabut semua fasilitas. Supaya kita tidak bisa berbuat baik. Supaya kita menjadi orang-orang yang tidak pernah berbuat baik lagi. Dulu kita bisa berbuat baik karena fasilitas diberikan. Karena kita menyala dengan terang. Saudara, seringkali kalau orang berkeluh kesah kepada saya, baik dalam jemaat maupun di luar jemaat yang saya tidak kenal, dan meminta didoakan, karena seringkali mereka itu jatuh bangun. Mereka mengalami tekor dan defisit dan rugi, dan mereka tidak bisa memenuhi segala kewajiban mereka. Sehingga mereka dalam satu keadaan yang sulit. Saudara, kalau saya bertanya, coba ceritakan bagaimana bisa terjadi. Dulu saya diberkati Tuhan luar biasa. Mereka mengatakan, dulu saya dipakai oleh Tuhan. Dulu saya mudah berbuat segala perkara, saya berkorban banyak. Tapi kenapa saya berkorban banyak, saya berbuat banyak, saya melayani banyak jiwa, saya malah bangkrut? Saudara, ada masalah. Ya. Jalannya sudah betul, hasilnya kebalik. Saudara, terjadi sesuatu yang anomali. Harusnya kalau dia sudah berkorban,
banyak, dia sudah setia dan giat dalam pekerjaan Tuhan, harusnya dia makin diberkati. Ya apa tidak? Iya. Tapi kenapa kok kebalik? Karena lampunya padam. Karena nyalanya padam. Saudara. Sehingga Tuhan mengambil kembali fasilitas dari dia. Selama Anda dan saya ingin terus menerima fasilitas untuk berbuat kebaikan, kita ingin mempermuliakan Bapa dengan perbuatan baik kita, maka kita harus menyala dengan terang. Kita harus berkobar-kobar dalam pengurapan Roh Kudus dalam hidup kita. Katakan, saya harus demikian. Kalau saudara demikian, Tuhan selalu kasih fasilitas supaya saudara dan saya bisa berbuat baik terus sampai mati. Katakan, berbuat baik terus sampai mati. Ya, harus. Itu sebab sekarang tergantung sama kita orang. Apakah kita menyala terus, apakah kita padam pengurapan Allah, terang daripada Kristus dalam hidup kita. Ya, saudara. Dan fasilitas diberikan, katakan, dan fasilitas tersebut diberikan kepada saya agar orang mempermuliakan Bapa di sorga. Bukan sebaliknya. Amin. Banyak kali kita melakukan, saudara, dengan fasilitas Tuhan, bukan mempermuliakan, bukan mereka ini bersaksi, baik sekali ya, Allahnya orang Kristen ini, ya juru selamatnya yang namanya Yesus Kristus, baik sekali. Aku mengalami perbuatan baik dari mereka-mereka yang pengikut Kristus. Jangan sampai kebalik. Aku tidak mau jadi orang Kristen, aku mau keluar dari gereja gara-gara si atau si B atau si X yang tidak memberikan perbuatan baik, malah perbuatan yang jahat. Lihat, saudara. Itu sebab Anda dan saya harus mempunyai pikiran, katakan, bila posisi saya tinggi, saya dipercayai fasilitas. Dengan maksud, supaya saya memuliakan Bapa. Yang setuju, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Ada dua hal. Pasti semua itu ada dua hal. Positif dan negatif. Ya saudara. Bila roh berkobar, kaki Dian itu menyala. Kita dipakai oleh Tuhan. Tetapi ketika kita suram, bahkan padam, ya saudara, maka kita punya nasib sudah dituliskan. Nasibnya apa? Nasibnya hukuman Allah tiba. Saya membandingkan sebagai satu perbandingan, ya, saudara, dari Roma 12 ayat 11 dan 12 dan Daniel pasal 5 ayat 5. Saudara, yang satu Roma 12 berkobar-kobar, dipakai oleh Tuhan, diberi fasilitas, kedudukannya tinggi, dimuliakan. Tetapi yang satu Daniel 5 ayat 5, Raja Belsyazar, walaupun dia kedudukannya tinggi banget raja, tapi dia direndahkan. Saudara, apa sebab? Karena dia mempermainkan kaki Dian. Dia mempermainkan kaki Dian. Saudara, pertama kita akan melihat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 11 dan 12. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Wow, ya, dua ayat ini gandengannya bagus sekali. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini kaki Diannya menyala. Pada seperti satu kota di atas gunung, kelihatan. Seperti satu pelita yang kecil di atas kaki Dian. Saudara. Kemudian hasilnya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Itu artinya apa? Saudara ini seorang yang hebat. Boleh dibilang sakti. Apa sebab? Karena disebutkan
engkau selalu bersukacita dalam pengharapan. Saudara tidak pernah padam api pengharapan. Api sukacita terus ada, menyala dengan terang. Semua orang mengatakan engkau penuh dengan sukacita, engkau penuh dengan pengharapan. Kedua, sabarlah dalam kesesakan. Saudara, tidak ada satu orang di muka bumi yang tidak mengalami kesesakan dalam hidupnya. Selalu mengalami kesesakan. Itu sebab kalau saudara dan saya menyala, kita bisa menanggulangi kesesakan. Kita bisa bersabar. Dan kita bisa menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam hidup kita. Amin. Disebutkan dalam ayat 16 dari Matius pasal yang kelima tadi. Segala perbuatan baikmu. Itu fasilitas Tuhan. Dari mana kita bisa bikin sesuatu hal yang baik kalau kita tidak difasilitasi oleh Tuhan? Saudara. Nah, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, bisa hancur, bisa celaka, bisa mengalami ruding dan habis berantakan orang ini. Dia bertekun dalam doa. Gimana caranya iblis? Gimana caranya orang pangkat dan orang kaya bisa membuat dia celaka? Tidak bisa. Katakan tidak bisa. Ya. Yang mau angkat tangannya. Biar saudara berbisik pribadi kepadanya. Supaya saudara membuat komitmen. Akhir hidup saudara sudah pasti. Saudara menghendaki masuk ke sorga. Tidak ada satupun tidak ingin. Semua ingin. Cuma masalah besarnya. Engkau telah jatuh dalam sekali. Kenapa engkau jatuh dalam sekali? Kaki dianmu padam. Itu sebab berikan janji. Tua muda, laki dan wanita, baik di sini, di Gereja Panembahan rumah Allah ini, maupun di rumah saudara, masing-masing, di kendaraan, dimanapun, kapanpun engkau mendengar firman ini. Bikin satu perjanjian, komitmen yang baru dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kau menghargai bisik doa kami. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan dalam segala kelemahan kami. Ampunilah kami yang padam, yang suram, yang hanya tinggal asap dari sumbu, berbau tidak enak, tanpa sinar sama sekali, tidak bercahaya. Ubahlah kami. Siapa mau demikian bangkit berdiri? Angkat tangan kanan saudara kembali, taruh tangan kiri pada jantung saudara dan berdoa bersama hambanya. Ya Allah Roh Kudus, hamba berjanji, mulai saat hamba mengerti firman ini, hamba akan berjuang sungguh-sungguh, supaya hidup hamba bercahaya, kaki dian hamba bersinar, nyala api itu berkobar, supaya hamba menerima anugerah, keselamatan, dan segala fasilitas ilahi di dalam hidup hamba untuk memuliakan nama-Mu. Banyak orang memuji Engkau karena mereka melihat hamba, bahwa Engkau memakai hamba. Berkati hamba dengan hidup yang lurus, hidup yang diberkati, hidup yang dimuliakan, hidup yang disucikan. Dalam nama Yesus, ucapkan terima kasih ego yang merindukan demikian. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah para kekasih. Saudara yang telah menerima firman ini, di dalam Bible study ini diberkati dengan berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dengan berkat yang limpah dan heran. Berkati mata pencaharian saudara, kesehatan, kekuatan, kedamaian, bahagia saudara, proteksi saudara, masa depan, hari tua saudara, dan kematian saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin.